Proudly present from UMPP. Assalamualaikum. Halo teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Prodi Diploma 3 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan. Kali ini kami akan membagikan informasi mengenai anemia pada ibu hamil. Buat para ibu hamil dan juga teman-teman healthies lainnya, ayo stay tune biar nggak ketinggalan. Let's check it out. Para healthies, kalian tahu nggak sih apa itu anemia? Anemia adalah kondisi di mana jumlah sel darah merah lebih rendah dari jumlah normal. Selain itu, anemia terjadi ketika hemoglobin di dalam sel-sel darah merah tidak cukup. Lalu, bagaimana ya gejala anemia yang dialami oleh ibu hamil? Gejala anemia yang dialami oleh ibu hamil antara lain 1. Cepat lelah dan merasa lemah. Yang kedua, kulit ibu hamil tampak pucat. Yang ketiga, denyut jantung tidak teratur. Yang keempat, ibu hamil merasa sesak nafas. Yang kelima, terjadi nyeri dada dan sakit kepala. Yang keenam, merasa gatal-gatal. Yang ketujuh, perubahan pada indera perasa. Yang kedelapan, rambut rontok. Yang kesembilan, telinga ibu hamil berdenging. Dan yang kesepuluh, ibu hamil mengalami sariawan di pinggir mulut. Gejala anemia pada ibu hamil ini cukup umum ya moms. Oleh karena itu, buat para ibu hamil dan sobat healthies lainnya, kita harus cukup hati-hati ketika merasakan gejala-gejala tersebut. Apabila gejala-gejala tersebut semakin parah, maka sebaiknya kita harus konsultasi ke dokter atau ke bidan ya moms. Stay healthy buat healthies dan juga para momi-momi. Kita lanjut ke jenis anemia pada ibu hamil ya teman-teman. Hayo buat para sobat healthies dan momi-momi di sini, udah pada tahu belum nih apa aja jenis anemia pada ibu hamil? Kayaknya Mimin kasih tahu sekarang aja kali ya. Jadi teman-teman, jenis anemia pada ibu hamil itu umumnya ada 3. Yang pertama adalah anemia perniciosa atau yang disebut dengan defisiensi vitamin B12. Yang kedua ada anemia megaloblastik atau yang disebut dengan defisiensi asam folat. Dan yang ketiga ada anemia defisiensi zat besi. Kita bahas satu-satu ya bun. Yang pertama adalah anemia perniciosa atau yang disebut dengan anemia defisiensi vitamin B12. Vitamin B12 adalah vitamin esensial lain dalam produksi sel darah merah. Wanita hamil biasanya membutuhkan 2,6 mikrogram vitamin B12 setiap hari. Jika tubuh tidak memperoleh asupan vitamin B12 yang cukup, maka tubuh tidak dapat menghasilkan sel darah merah. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya anemia perniciosa. Berikut penyebab terjadinya anemia perniciosa atau anemia defisiensi vitamin B12. Yang pertama adalah kurangnya asupan makanan yang mengandung vitamin B12. Yang kedua, usus halus yang tidak bisa menyerap vitamin B12 yang dikonsumsi. Kondisi ini dapat terjadi saat tumbuhnya bakteri abnormal pada usus. Kondisi ini dapat terjadi pasca menjalani operasi usus atau menderita penyakit usus seperti penyakit Crohn atau penyakit celiac. Yang ketiga adalah kekurangan faktor intrinsik atau protein yang dikeluarkan lambung dan mengikat vitamin B12 agar bisa diserap usus halus. Jika tidak ada faktor intrinsik, maka vitamin B12 tidak dapat diserap oleh tubuh dan akan langsung dibuang. Kondisi ini dapat terjadi karena penyakit autoimun di mana sistem imunitas tubuh membuat kesalahan dan menyerang sel dalam lambung yang memproduksi faktor intrinsik tersebut. Yang keempat, mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi oleh cacing pita. Mengapa hal ini dapat terjadi? Karena cacing pita ini dapat menyerap nutria dalam tubuh termasuk vitamin B12. Kira-kira apa ya akibat dari defisiensi vitamin B12 ini?
Akibat dari defisiensi vitamin B12 ini adalah ibu mungkin akan mengalami retardasi pertumbuhan intrauterin atau suatu kondisi di mana berat badan janin berada pada rentang lebih rendah dari usia kandungan. Kemudian akan terjadi persalinan prematur dan preeklamsia. Selain itu, akibat dari defisiensi vitamin B12 adalah bayi dilahirkan dengan keterlambatan perkembangan saraf atau tumbuh kembang. Mimin mau kasih tips nih bagaimana cara mengatasi defisiensi vitamin B12. Buat para sobat healthies dan momi-momi yang ada di sini, yuk dicatat dulu biar nggak ketinggalan. Tips yang pertama adalah makan makanan yang meningkatkan penyerapan vitamin B12. Apa aja sih Min makanannya? Yap, makanannya adalah hati, daging sapi, kerang, ikan, unggas, telur, dan produk susu. Yang kedua adalah mengkonsumsi suplemen vitamin B12. Yang ketiga adalah buat para ibu hamil diusahakan untuk tidak berpantang makanan ya moms. Usahakan semua makanan itu dimakan, tapi tetap dengan porsi yang cukup ya moms, dan tetap harus hati-hati. Stay healthy buat para momi-momi dan juga sobat healthies di sini. Kita lanjut yang kedua ya moms, yaitu defisiensi asam folat atau anemia megaloblastik. Selama kehamilan, ibu hamil membutuhkan folat tambahan atau vitamin B9 untuk membuat sel darah merah baru. Sel darah merah yang dibutuhkan selama kehamilan sangat besar. Sel-sel ini disebut megalosit atau megaloblast. Tetapi pada anemia defisiensi folat, sel-sel megalosit tersebut tidak dapat diproduksi dengan baik, sehingga tidak menghasilkan sel megalosit atau megaloblast. Jumlah folat yang disarankan selama kehamilan adalah 600 mikrogram per hari. Berikut penyebab defisiensi asam folat. Yang pertama, mengkonsumsi makanan yang terlalu matang. Yang kedua, janin yang menggunakan folat di dalam tubuh. Yang ketiga, muntah di pagi hari. Yang keempat, diet rendah vitamin. Dan yang kelima adalah sistem yang lambat menyerap folat. Akibat dari defisiensi asam folat yaitu cacat tabung saraf, kelahiran mati, berat badan lahir rendah, dan kerusakan pada sistem saraf dan otak. Tips bagaimana cara mengatasi anemia defisiensi asam folat pada ibu hamil. Tips yang pertama adalah mengkonsumsi suplemen yang mengandung ekstrak asam folat. Tips yang kedua yaitu menambah makanan kaya asam folat seperti sereal, kacang-kacangan, melon, sayuran berdaun hijau, dan buah jeruk. Tips yang ketiga, mengkonsumsi asupan asam folat. Asupan sekitar 0,4 mg asam folat setiap hari. Jika ibu hamil didiagnosis menderita spina bifida pada janin, konsumsi asam folat menjadi 4 mg setiap hari. Kita lanjut yang ketiga ya bun, yaitu defisiensi zat besi. Defisiensi zat besi adalah salah satu jenis anemia yang disebabkan kekurangan zat besi, sehingga terjadi penurunan jumlah sel darah merah yang sehat. Zat besi diperlukan tubuh untuk menghasilkan komponen sel darah merah yang dikenal sebagai hemoglobin. Saat tubuh mengalami anemia defisiensi zat besi, maka sel darah merah juga akan mengalami kekurangan pasokan hemoglobin yang berfungsi mengangkut oksigen dalam sel darah merah untuk disebarkan ke seluruh jaringan tubuh. Selama hamil, kebutuhan zat besi meningkat 2 kali lipat untuk memproduksi darah lebih banyak dan memasok oksigen ke janin yang sedang tumbuh. Asupan zat besi yang disarankan selama kehamilan adalah 27 mg per hari. Kira-kira apa aja ya bun yang menyebabkan defisiensi zat besi? Penyebab defisiensi zat besi antara lain adalah jarak yang pendek di antara kehamilan, mengandung lebih dari satu janin, muntah yang sering di pagi hari, dan periode menstruasi prakehamilan yang berat. Selanjutnya, akibat defisiensi zat besi. Kira-kira mami-mami di sini dan juga para sobat healthies pada tahu nggak nih apa aja akibat defisiensi zat besi? Oke, Mimin kasih tahu ya. Yang pertama adalah
jika anemia parah dan tidak diobati dapat menyebabkan masalah serius dalam kehamilan. Yang kedua, jika anemia ringan tidak diobati dapat menjadi parah dan meningkatkan resiko bayi lahir berat rendah. Yang ketiga, kadar zat besi yang rendah membuat ibu hamil lebih cepat lelah. Dan yang keempat, anemia juga meningkatkan risiko kematian bayi baru lahir, lahir mati, kelahiran prematur, dan depresi pasca persalinan. Mengingat anemia defisiensi zat besi ini sering terjadi pada ibu hamil, maka Mimin di sini mau kasih tips nih buat para sobat healthies dan juga momi-momi bagaimana cara mengatasi defisiensi zat besi. Tips yang pertama adalah mengkonsumsi suplemen zat besi. Suplemen yang dikonsumsi adalah ferrous sulfat yang dikonsumsi 2-3 kali per hari. Tips yang kedua adalah menambah asupan makanan kaya zat besi. Asupan makanan tersebut meliputi ikan, daging merah, ayam, sayuran berwarna hijau gelap, kacang-kacangan dan biji-bijian, sereal yang sudah difortifikasi zat besi, telur, dan tahu. Tips yang ketiga adalah memenuhi kebutuhan vitamin C. Kebutuhan vitamin C dapat kita peroleh dari buah jeruk, stroberi, kiwi, dan tomat. Gimana nih teman-teman? Apakah teman-teman di sini sudah paham mengenai anemia pada ibu hamil? Semoga penjelasan Mimin mengenai anemia pada ibu hamil bermanfaat ya bagi para sobat healthies dan mami-mami di sini. Pesan Mimin, jangan anggap remeh anemia pada ibu hamil, karena bahaya anemia pada ibu hamil dapat mengganggu perkembangan janin dan kondisi kesehatan ibu hamil secara keseluruhan. Konsultasikan kepada bidan atau dokter untuk menjalani pemeriksaan zat besi dalam darah jika mengalami gejala anemia pada ibu hamil seperti yang disebutkan di atas. Terima kasih ya para sobat healthies yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini sangat bermanfaat ya bagi para teman-teman.